itu ilmul mutlak. Ilmul mutlak alladhi hiya matarul haq alal qulub min sihab fawqil arsh. Ya, ilmul mutlak adalah ilmu yang merupakan hujan yang Allah turunkan kepada hati daripada di sini kiasannya daripada awan yang ada di singgasana Allah. Jadi hujan yang diturunkan dari singgasana Allah yang masuk ke dalam hati seorang hamba. Wala tuhayyid bihil ibarah, dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dengan ibarah, dijelaskan dengan ibarah nggak bisa. Kadangkala ada ilmu-ilmu yang memang, apalagi ilmu laduni nggak bisa. Kita harus beriman dengan tersebut. Di surat Al-Kahfi Nabi Allah Khidir gimana? Dinumpangin kapal, kapalnya dibocorin. Kalau kita minjem mobil orang kita rusakin gimana? Ngamuk yang punya. Udah gitu, udah masuk Korea, ya kan? Nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tinggal, marah suruh bangun Nabi Musa, bangun tiang, nggak masuk akal. Ada anak kecil baik, dibunuh, nggak masuk akal. Tapi itu ilmu Allah, karena di situ Allah sebutkan fawajada abdan min ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min laduna ilma. Terdapat hamba dari hambaku. Di situ disebutkan untuk Khidir alaihi salam. Siapa yang tahu namanya Khidir alaihi salam? Yang hafal nama Khidir dan riwayat Amin bin Atha al-Kubur. Balia Ibn Mulukan terus. Hafal enggak? Nasabnya terus sebutin tujuannya hafal. Habib udah pernah jelasin. Lagopnya apa? Khidir tahu. Karena setiap tempat yang dia duduki pasti menghijau. Maka disebut Khidir. Hadrat. Itu Nabi Allah. Jadi ilmu yang Allah berikan sama seperti Nabi Muhammad. Ada bani Rabbi fa ahsanu ta'dibi. Allah ajarkan aku tanpa apa? Sebaik-baik pengajaran. Tapi pelajaran yang didapatkan Nabi Muhammad apa seperti kita belajar saat ini? Karena Allah nggak ada huruf, Allah nggak ada ini, Allah langsung ilhaman. Ya, jadi nggak bisa dibayangkan. Wala tuhayyid bihil ibarah. Wala tuktab ba'dul masail allati yadha illa ayyadaha ma hiya illa wahbiyah. Dan tidak dapat ditulis masalah-masalah yang terdapat di dalamnya karena ini semuanya pemberian murni dari Allah kepada hamba yang diinginkannya. Kepada hamba yang diinginkannya. Laula fadlullahi wa rahmatuhu lan yuzakki ahadin minkum ahbada walakinallahu yuzakki man yasha. Kalau bukan karena kemuliaan dan rahmat dari Allah, enggak ada yang satu pun di antara kalian yang akan bersih. Bayangkan. Lan yuzakki minkum ahadin abada. Selama-lamanya enggak mungkin ada yang bisa dibersihkan. Walakinallahu yuzakki may yasha. Tapi sungguhnya Allah dapat membersihkan siapa yang ingin dikehendaki. Jadi jangan merasa diri kita bersih, jangan merasa diri kita paling benar, itu intinya. Karena kebenaran hakiki hanya milik Allah. Ya kan? Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Jangan cepat-cepat merespon segala sesuatu, oh dia salah, dia benar. Nasruddin al-Hadza. Cuman ini kisahnya Nasruddin al-Hadza, seorang sufi besar. Ya, jadi kalau ada kuburan yang digembok depannya, padahal belakangnya nggak ada tembok. Itu bukan Abu Nuwas ya. Bukan Abu Nuwas. Tapi siapa? Nasruddin al-Hadza, seorang sufi besar. Kalau Abu Nuwas itu seorang penyair, peminum khamr di zaman hidupnya. Ya, jangan salah. Abu Nuwas satu zaman sama Imam Syafi'i. Ya, kerjaannya Abu Nuwas hanya minum. Itu Abu Nuwas. Abu Nuwas bukan Abu Nawas. Memang orang Indonesia repot manggilnya. Abi Ali Hasan bin Hani Al-Hakam itu Abu Nuwas namanya. Ya, jadi Abu Nuwas itu cenderung serius, cenderung orang yang serius. Cuman punya strategi, punya kecerdikan yang luar biasa.
Bahkan kata Imam Syafi'i, seandainya aku tahu Abu Nawas ini nggak gila, maksudnya perilakunya nggak menyimpang, maka akan aku ambil darinya ilmu. Memang diambil juga. Abu Nawas ini luar biasa. Cerdik memang, tapi serius, bukan seorang pecanda. Kalau Nasruddin Hoxha, itu betul-betul bercanda mulu hidupnya. Dari mulai lahir sampai dia meninggal. Tapi sufi, bercandaannya sufi. Bercandaannya sufi. Bercandaannya ada ibarat, pengkritikan. Abu Nuwas itu lahir di kurang lebih abad kedua, dia meninggal tahun 199 Hijriah. Berarti abad kedua masuknya. Di zaman Imam Syafi'i, bahkan yang nyolatkan jenazahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadinya udah nggak mau nyolatin. Imam Syafi'i udah nggak mau nyolatin. Tapi ketika Imam Syafi'i dapatkan seperti yang ada di dalamnya, ya Rabbi inna azumat dzunubi kasratun falaqad alimta bi anna afwaka a'zam. In kana la yarjuka ila muhtinun fabiman yaluju wa yastajiru mujrimu. Ad'uka Rabbi kama amarta tadarruan fa idza radatta yadayya faman dha yarhamu. Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afdhika summa inni muslimu. Ini di akhir hayatnya ditemukan di sakunya Abu Nawas saat orang ingin memandikannya. Imam Syafi'i tadinya udah nggak mau nyolatin karena terkenal dengan kefasikannya, walaupun dia tobat di akhir umurnya. Tobat dengan sebenar-benar tobat. Padahal dia hafal Quran dari kecil. Jadi tindakan melakukan tersebut sebenarnya tindakan protesnya dia dengan keadaan zaman saat itu. Saat itu dinasti Abbasiyah sedang dalam puncak kejayaannya, di mana orang-orang cenderung melihat segala sesuatu dalam bentuk materi, materialistik di mana-mana. Jadi mereka mengira kesenangan itu adanya ketika kita memiliki sebuah materi. Dan sekelompok orang yang lain, para sufi yang lari dari dunia tapi tidak menghiraukan, nggak mau mengajarkan. Dia muak dengan keadaan tersebut, akhirnya melakukan hal-hal. Walaupun kalau kita perhatikan di dalam minumnya Abu Nawas berkata, jangan kau pikir. Jadi dalam pemikiran Abu Nawas ini kita harus sangat cerdik pula masuk ke dalam pikirannya Abu Nawas untuk memahami kondisi dan teks-teks syairnya Abu Nawas. Abu Nawas ini seorang sastrawan, seorang ahli fikih, seorang yang luar biasa cerdasnya, orang yang tidak tandingan di zamannya. Harun ar-Rasyid itu kalah mula sama Abu Nawas. Ya, di bed yang paling atas itu ada tuh. Ketika orang-orang ajak dia sholat, ya Abu Nawas, mari kita sholat. Da'al masajid lil ibad taskunuha. Wadhafi bina haulal himari liyasqina. Ma qala rabbuka wailun lil ladhina zakaru walakinnahu qala wailun lil musallina. Tinggalin udah masjid mah buat orang-orang yang sering rajin ibadat, kita mah enggak usah kata Abu Nawas. Wadhafi bina haulal himari liyasqina. Mari kita kumpul-kumpul biar ada orang yang nuangkan kita. Maqala rabbuka wailun lil ladzina zakaru. Coba mana ada perkataan Allah di dalam firman-Nya neraka wail bagi mereka yang sering mabuk. Tapi Allah berkata di dalam Al-Qur'an fawailuna lil musallina. Ajib. Jadi dia benar. Enggak, dia enggak benarkan. Maksudnya inilah, ketika ayat dijadikan justifikasi pembenaran dalam perilaku yang salah, ayatnya sebenarnya Abu Nawas tidak bermaksud itu. Cuman kebanyakan manusia saat ini untuk membenarkan dirinya di bawah-bawah ayat. Kejadian zaman ini, ayat. Salah, sebenarnya maksud. Kejadian zaman ini semua orang ingin membenarkan perilakunya, ingin membenarkan pendapatnya, ingin membenarkan segala macam argumentasinya hanya untuk dengan mendalilkan ayat supaya terlihat benar. Kalau orang cerdas bisa aja, cuman yang salah itu yang salah jika menggunakan ayat tersebut. Fawailun lil musallina alladzina hum an shalatihim sahun. Makanya orang cerdas nggak akan kena. Dan maksud Abu Nawas di sini, kalau kita menggali lebih dalam syair-syair Abu Nawas,
Sebenarnya Abu Nawas tidak mengingkari minuman homer, tapi kata Abu Nawas, homer itu segala sesuatu yang tidak tampak pada hakikatnya. Yang masih samar-samar. Jadi banyak maksudnya Abu Nawas, kenapa? Karena di zaman Abu Nawas banyak orang yang beriman, mengaku orang beriman, ahli ibadah, tapi casingnya saja. Hatinya nggak ada. Sama aja tuh, tukang mabuk juga kata Abu Nawas. Dia mabuk dari dunianya, cuman dia nggak sadar. Bedanya apa? Mereka mabuk juga, cuman nggak sadar. Dan mereka merasa diri mereka, kalau Abu Nawas sadar. Abu Nawas dia sadar. Banyak orang yang mabuk tapi dia nggak sadar. Banyak ya. Sholat, waduh. Cuman sekedar formalitas, casingnya aja. Casingnya bagus. Dalamnya sih sama-sama bobrok. Ya, jadi Abu Nawas ingin mengatakan seperti itu paling tidak dengan ini. Ya, bahwa sama yang di sana juga mabuk. Mendingan kita daripada orang yang rakawel. Itu kan sindiran. Karena banyak syair-syair Abu Nawas ini, kalau dalam istilah ilmu sastra itu syairnya adalah satir. Apa itu satir? Satir itu kadang-kadang kelihatannya memuji, tapi untuk menjatuhkan, kebalikannya. Atau menjatuhkan, tapi kelihatannya menjatuhkan, tapi pada hakikatnya adalah untuk memuji. Dan di akhir umurnya tapi Abu Nawas tobat ya. Ya Rabbi in azamat dunubi kathratan. Ya Rabb, wahai Allah Tuhanku, aku tahu walaupun sangat besar dosa-dosaku, falaqad alimta bi anna afwaka a'zam. Tapi aku lebih mengetahui bi anna afwaka, bahwa pengampunanmu jauh lebih besar dari setiap dosa yang aku lakukan. In kana la yarjuka illa muhsinun. Faman dzal yalujju wa yastajiru mujrim. Jikalau yang mengharap kepadamu hanya orang-orang baik ya Rabb, maka kepada siapa orang-orang mujrim mengharap dan memohon pertolongan? Mujrim orang yang berbuat salah selalu. Ad'uka rabbi kama amarta tadarruan. Fa in radatta yadayya faman dha yarham. Aku berdoa kepadamu ya Rabb dengan betul-betul tadarruan. Tadarruan merendahkan diri. Karena kalau orang istighfar tadi, kalau dia merasa salah dosanya banyak, istighfarnya sungguh-sungguh kayak Abu Nawas. Tapi kalau sekarang istighfar formalitas semua. Di mulut istighfar. Karena kan nggak merasa dosanya banyak. Merasanya aman-aman aja. Berapa banyak kita nyebutin astagfirullah, 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 astagfirullah. Cuman formalitas di lisan kita. Karena kita merasa aman daripada azab Allah. Kita aman dari perilaku yang salah. Kita nggak merasa dosa kita Kalau kita ngerasa dosa kita banyak waktu ngucapin istighfar, kira-kira bener nggak? Bener-bener. Minta maaf sama Allahnya bener-bener nggak? Bener-bener. Logikanya begitu. Aku memohon kepadamu seperti kau perintahkan kepadaku ya Rabb, dengan sungguh-sungguh tadarru'. Fa idza radat yadayya faman dha yarham. Jikalau engkau ya Allah menolak tanganku, maksudnya menolak angkatan tangan, faman dha yarham. Siapa lagi yang dapat menolongku? Tadi apa Lem? Amadda li khairi khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida. Dan tidaklah aku mengangkat tanganku kepada selain Kau ya Rabb, dan tiada yang mengangkat tangan kepadamu kecuali menjadi orang-orang yang selamat. Terus? Falidzaka madadtu ilaihi yadi wa bidzalika kuntu minas su'ada. Dan ketika aku tangan kepadamu, aku berharap kau kelompokkan kami menjadi orang-orang yang beruntung. Mana tadi baca betul-betul? Hati kita kemana tadi? Hati kita kemana? Ya, jadi jangan cuma formalitas ibadah. Ibadah harus dilakukan dengan tenang-tenang. Itu yang diinginkan Abu Nawas. Sama, supaya dapat ilmu ini, maka ketika dia betul-betul tobat, dia punya gosida diampuni sama Allah. Kenapa? Karena ahli syair tadi. Karena luar biasanya Abu Nawas ini luar biasa, sangat luar biasa. Dia jadi seorang bekas peminum khamar di awal hidupnya, kemudian mati taubatan nasuha betul-betul. Keluar masuk penjara Abu Nawas di zamannya Harun ar-Rasyid. Kalau sama Amin dia adalah anaknya Harun ar-Rasyid, sesuatu yang sangat dekat.
Ya, banyak luar biasa. Suatu ketika dia pengen cerdik. Kan. Abu Nawas ya Imam Harun ar-Rasyid, wahai Amirul Mukminin, ini makananku dimakan semut, nggak adil ini semut. Aku belum sempat nyicipin makananku udah dimakan semut, dimakan lalat, maaf, udah dicicipin lalat, nggak adil berarti ini. Oh, jadi kau mau apa? Izinkan aku untuk memukul lalat yang menyinggahi makanan. Ya udah kalau begitu, Harun ar-Rasyid gampang aja, ya udah silakan. Karena dikesel sama raja, dia paling nggak demen. Terus akhirnya diizinkan. Kebetulan di situ ada makanan yang dibuka, lalat masuk. Itu lalat terbang diuber sama Abu Nawas pakai udah bawa pentungan Abu Nawas. Abu Nawas udah bawa pentungan, hancur itu kerajaan dipukulin semua. Itu kecerdikan seseorang ya. Kecerdikan seseorang ketika memprotes segala sesuatu. Ya, kecerdikan seseorang hancur. Tapi raja mau balas. Satu ketika raja ingin membalas. Ini baru cerita benar. Dan serius tapi orangnya bukan bercanda. Kalau Nasruddin al-Khazza itu luar biasa. Dia seorang sufi dan seorang bercanda mulu. Nasruddin al-Khazza suatu ketika Abu Nawas suatu ketika raja pengen balas. Ya kerajaanku udah hancur. Kali-kali aku ingin siksa Abu Nawas. Gimana nyiksa? Oh, diajak berburu Abu Nawas. Belum lama kelihatan langit mendung. Kata raja naik kuda. Abu Nawas cuma dikasih keledai. Kuda bisa jalan kenceng, keledai jalannya pelan. Yang sampai bajunya basah karena hujan, maka akan hukum, kata raja. Jadi habis gini sebentar lagi hujan. Betul, nggak lama hujan. Abu Nawas santai. Yang kuda nyari tempat teduh nggak dapet tempat teduh. Abu Nawas datang belakangan, yang lain basah semua nih. Bahkan rajanya sendiri basah. Abu Nawas duduk, tiba-tiba bajunya nggak basah sama sekali. Bingung. Bagaimana mungkin kau nggak basah? Nggak ada tempat meneduh. Kami dari tadi jalan dengan cepat nggak ada tempat meneduh. Kalian kenapa pusing-pusing? Saya copot bajunya, saya dudukin, saya naikin. Jadi dia naik lagi. Kan yang disyaratkan bajunya nggak boleh basah, tapi apa? Badannya basah nggak apa? Nah, jadi itu kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau kau tolak tangan kami ya Allah, kepada siapa kami dapat berharap? Terakhir, mali ilaika wasilatun ila raja wa jamili aksika summa inni muslimu. Dan tidaklah aku memiliki perantara kepada selainmu ya Allah, dan pengharapan kepadamu dan pengetahuan tentang sifatmu yang sangat lembut, sangat memaafkan. Dan modal yang terakhir yang aku miliki untuk mengharapkan pengampunan darimu adalah aku masih beragama Muslim. Walaupun di dalam riwayat pernah ketika dia sholat berjamaah Abu Nawas, imamnya baca qul ya ayyuhal ghafirun. Labbaik kata Abu Nawas. Labbaik. Abu Nawas. Ya lebih. Jadi katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Nah maksudnya gitu. Iya siap. Maksudnya bukan itu. Intinya bukan itu. Ya intinya bahwa segala sesuatu yang dipikirkan Abu Nawas kita harus memikirnya dalam konsep dan pemikiran dan cara berpikirnya Abu Nawas. Beda kalau Nasruddin al-Khazza memang bercanda terus. Ya yang kuburannya digembok. Kalau Abu Nawas tuh patungnya di Baghdad lagi megang gelas. Megang. Oh, seakan-akan megang Homer. Masih ada patungnya. Tapi kalau kuburan yang digembok depannya, belakangnya nggak ada apa-apa, cuma digembok depannya doang pintunya. Padahal nggak ada, kanan kirinya nggak ada bangunan. Itu Nasruddin al-Khazza, sama seorang sufi besar. Tapi kalau dia lebih bercanda dan sufi betul-betul, sufi betul-betul emang bercanda mulu gitu. Kalau itu bercanda mulu. Sampai saking cerdasnya ada seorang filsafat jawab. Cuman enteng dia jawabnya ngelihat betul. Ngelihat sesuatu tuh kebenarannya pada hakikat. Itu yang disebut ilmu mutlak, dia udah milikin. Nasruddin Khazza sudah memiliki ilmu mutlak. Bagaimana? Satu orang bilang ketika hakim nanya, ya Nasruddin Khazza, kau menginginkan harta apa kebijaksanaan? Aku pengen harta. Kata hakim, gimana kau katanya seorang alim? Kok kau pengen harta bukan kebijaksanaan? Kalau aku pengen kalau kau ingin apa hakim? Kebijaksanaan. Karena biasanya orang mencari yang dia belum punya. Kalau udah punya dicari. Enggak, jadi belum punya. Harta kok udah banyak.
Korupsimu lo. Jadi kau perlu kebijaksanaan untuk mengatasi korupsimu. Kalau aku udah dapat kebijaksanaan, maksudnya begitu kurang lebih. Dan ketika ada satu orang berdebat di depan Nasruddin Hoxha, ini contoh-contoh ilmu mutlak yang didapatkan seorang aulia Allah. Cuman ini paket nadanya nada bercandaan terus. Satu orang berdebat, kata Nasruddin Hoxha, terus ditanya bagaimana pendapatmu? Mungkin dia benar. Terus kalau ini bagaimana? Mungkin dia juga benar, kata Nasruddin Hoxha. Mana mungkin ada orang dua bersengketa, dua-duanya benar. Yang pasti yang benar satu, yang satu salah. Mungkin kau juga benar, kata Nasruddin Hoxha. Jadi nggak ada yang disalahin. Itu semakin luas wawasan seseorang, semakin tinggi yang orang miliki, apa? Semakin melihat sesuatunya dalam sudut tentang kebenaran. Paham nggak sih? Ya bisa aja mereka bersengketa, satu benar dan satu lebih benar. Kadang-kadang nggak salah ya, pendapat tinggi. Kayak kemarin dijelaskan mana afdol khusyuk sama jamaah. Dua-duanya benar. Mau sholat sendiri kalau khusyuk boleh, itu pendapat Imam Ghazali. Mau sholat di masjid berjamaah ente nggak bisa khusyuk juga boleh, silakan. Cuman yang tahu kapasitas diri kita. Ya, cuman yang tahu kapasitas diri kita. Ya, yang tahu kapasitas diri kita. Jangan sering-sering menyalahkan orang lain. Boleh. Kecuali yang betul-betul salahnya udah di dalam nas Al-Quran. Kecuali nas Al-Quran. Al-Quran kesalahan tidak bisa terbantahkan. Karena kebenaran hakiki hanya milik Allah. Jadi jangan merasa diri yang paling benar. Sekarang banyak orang bikin artikel saya paling benar. Ini nggak ada. Udah biarin aja. Mungkin dia benar yang menulis buku itu tesisnya terserah. Menurut pendapat dia benar, dia udah biarin. Ya kan? Menurut pendapat yang lain dia benar, ya udah biarin. Kita jalan aja, ngapain dipusingin? Karena ketika kita coba pusing hal tersebut, akhirnya keluarkan waktu kita untuk hal-hal yang percuma. Kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang percuma. Debat satu sama lain. Ngapain ya? Mungkin yang satu mencaci balas cacian, ngapain? Mungkin dia benar. Ingin meluruskan, yang satu juga benar mungkin dengan caranya. Ya, lebih baik jadi kita ketawain aja dunia. Ini nama dunia lah, walaupun ngapain anggap serius sama dunia? Orang Allah sungguhnya berfirman, sungguhnya dunia apa? Main-main dan sendau kurung. Ngapain ente nganggap serius? Giran urusan ibadah ente bercanda. Giran urusan dunia ente serius sampai pusing kepala ente, sampai mumet kepala ente. Ngapain? Anggap bercanda, anggap sendau gurau di dunia. Injak-injak di dunia, anggap mainan. Ikan Allah nama dunia. Bunuh dinatun wa tahfahurun bainakum fil amwal wal aulad. Ya kan? Suruh main-main, jadi nggak boleh serius ngadepin dunia. Ngapain ngadepin dunia serius? Akhirnya pala kita pusing, pala kita mumet, akhirnya kita nggak bisa ibadah sama Allah, kita nggak bisa tenang-tenang hadapin dunia dengan tenang. Ya, ngelihat dunia ini dengan tenang. Santai aja. Kalau urusan ibadah kita baru jangan main-main. Karena urusan akhirat kekal abadi. Ya. Itu Nasruddin Hoxha. Ya, jadi simpel. Orang-orang pintar nih sebenarnya nggak banyak ngomong. Ya, orang yang sangat cerdas tuh nggak banyak ngomong. Ya, justru ketika banyak, karena nggak bisa ilmu yang mereka miliki dijelaskan dengan sangat jelas kepada mereka yang yang kemampuan cara berpikirnya sangat minim. Jadi lebih baik diam menghadapi persoalan-persoalan zaman. Jangan ikut arus. Karena dua-duanya benar, mendingan kita yang paling benar diam. Ya, paling benar diam. Ini di zaman yang ketika berdiam diri kita akan menjadi selamat. Ya. Karena orang udah benar-benar salah, kita kasih tahu, kita yang mendingan diam udah. Zaman sekarang mendingan banyak diam, banyak ngajarin orang ngaji, ngajarin orang baca, masuk masjid, masuk majelis taklim pakai kaki kanan, contohin dengan baik, itu aja deh. Selamat. Ya, jangan ikut-ikut. Bukan berarti nggak peduli, kita peduli. Justru ketika kita peduli, kita coba redam dengan cara kita berdiam di diri. Yang penting yang udah jelas salahnya kita udah sampaikan. Ketika tidak dapat diterima, udah diam. Kita anggap bercandaan. Semua yang ada kita anggap bercandaan. Karena kadang-kadang lucu, kita mau duduk di belakang nggak boleh, kita mau duduk di depan juga nggak boleh. Diomongin aja, kemudian aja anggap bercandaan semua. Semua yang ada di alam ini anggap bercanda. Kita pakai imamah diomongin, kita nggak pakai imamah diomongin. Kita pakai kaos doang, pakai celana diomongin. Anggap bercanda aja.
Jadi simpel ngadepin dunia. Jangan dianggap serius. Hah? Simpel? Simpel, buat simpel aja. Karena begitu pun belajar kalau kalian nggak suka, nggak akan masuk ilmunya. Tapi ketika kalian suka, akan dengan mudah kalian dapatkan. Ibadah juga gitu. Harus dengan suka, lakukan segala sesuatunya dengan riang, dengan suka. Ya, akan nikmat. Baca selawatan kalau suka nikmat. Orang dangdutan nikmat, masa kita selawatan nggak bisa nikmat? Ya kan? Coba satu ini yang kontol, nikmat mereka. Nah gimana caranya supaya jadi nikmat? Makanya sebenarnya Abu Nuwas itu totalitas di dalam mengerjakan. Bukan masalah homernya, bukan masalah mabuk, tapi totalitas di dalam mengerjakan. Kalau itu pengen senang-senang, ya udah senang-senang. Caranya gimana? Senang-senang yang baik menurut Al-Quran gimana? Senang yang salah ya kalian harus tanggung resikonya ketika melakukan kesalahan tersebut. Itu intinya. Paham ya? Itu ilmu mutlak. Orang yang bisa dapat wahbiah dari Allah.